Halo semua, kembali lagi dengan saya Kisti Hafizah Lubis dengan NIM 42335300010 dari Universitas Negeri Medan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil saya mengenai bab 4 yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Oke, kita masuk ke pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai ideologi. Nah, ideologi ini berasal dari bahasa atau kata ide yang artinya gagasan dan logos yang artinya ilmu, yang berarti ilmu tentang ide-ide dasar dan cita-cita. Nah, Anthony de Souterrain pertama kali menggunakan istilah ini pada 1796 untuk menggambarkan bagaimana kajian tentang asal-usul dan bagaimana perkembangan ide-ide manusia. Nah, ideologi ini memiliki beberapa makna, yaitu ilmu tentang cita-cita, pandangan hidup, berbasis kepentingan sosial politik, serta juga sistem nilai untuk mencapai bagaimana tujuannya. Di sini ada beberapa karakteristik ideologi menurut Sogito adalah yang pertama itu ada ideologi muncul dalam situasi krisis ketika cara pandang lama tidak lagi diterima. Nah, yang kedua ada ideologi adalah pola pemikiran yang sistematis yang menawarkan visi kehidupan yang ideal. Nah, yang ketiga ada ideologi memiliki ruang lingkup luas, mulai dari gagasan sederhana hingga yang komprehensif. Dan yang keempat, ideologi mencakup strata pemikiran dari konsep kompleks hingga slogan sederhana yang dapat menarik secara intelektual maupun emosional. Nah, kita masuk ke fungsi ideologi. Di sini, ideologi dalam teori Marxis berfungsi memperkuat tatanan ekonomi dan menstabilkan status quo dengan menampilkan bagaimana kondisi sosial sebagai hal alami yang tak akan terpisahkan dari manusia. Nah, fungsi ideologi ini sendiri meliputi cara pengesahan, memistikan, dan menenteramkan kekuasaan kelas yang ada. Selain itu, ideologi juga dapat memberikan legitimasi bagi pemerintah untuk menjalankan fungsi atau guna untuk oposisi yang akan menentang kebijakan dan status quo. Nah, ideologi ini juga memainkan peran yang sangat penting dalam hubungan sosial yang akan membantu manusia dalam memahami dan menginterpretasikan realita dalam kehidupan sehari-hari yang sangat kompleks. Nah, fungsinya sendiri itu mencakup cara melengkapi struktur kognitif manusia yang bagaimana akan menjadi panduan perilaku serta sebagai alat untuk mengenal dan melihat diri kita sendiri. Ideologi ini juga berfungsi sebagai kekuatan pengendali konflik serta berperan dalam mengintergenerasikan masyarakat. Nah, mengharapkan setiap anggota ini sendiri dapat terlibat dalam mencakup di dalamnya. Untuk itu, ideologi itu dapat membantu anggota-anggota masyarakat dalam upaya melibatkan diri dalam berbagai sektor kehidupan di samping fungsinya yang sangat umum. Ideologi ini juga memiliki fungsi yang terkhusus sifatnya, seperti ideologi yang berfungsi melengkapi struktur kognitif manusia, yang berfungsi sebagai panduan, yang ideologi yang berfungsi sebagai lensa melalui mana seseorang dapat melihat dunia, dan ideologi yang berfungsi sebagai kekuatan pengendali konflik sekaligus fungsi integratif. Dengan demikian, fungsi-fungsi ideologi ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, etika bagi pelaksana kekuasaan atau kewarganegaraan. Yang kedua, dasar bagi persatuan dan kesatuan negara. Yang ketiga, ada asas yang harus ditaati dan harus dipatuhi dalam pelaksanaan pemerintahan serta hubungan-hubungan yang ada di antara pemerintah dengan rakyat yang akan diperintahnya. Yang keempat, ada penegasan bagi fungsi negara yang diemban oleh pemerintah. Dan yang kelima, ada pedoman bagi pilihan kebijakan. Kita masuk ke macam-macam ideologi. Nah, setiap bangsa ini sendiri memiliki ideologi yang mencerminkan bagaimana ciri khas dan karakteristiknya. Meskipun ada kasus di mana ideologi dari luar dipaksakan, tetapi ideologi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ini berasal dari nilai-nilai adat, agama, dan pandangan hidup yang mana bangsa Indonesia ini sangat terkait dengan kepribadian dan keberlangsungan hidup bangsa Indonesia. Lalu, untuk memahami Pancasila sendiri, kita penting untuk membandingkan dengan ideologi lain yang berpengaruh di dunia kita ini, seperti fasisme, komunisme, liberalisme, sosialisme, dan Islam. Nah, perbandingan ini bisa dilakukan dengan melihat aspek-aspek yang politik, hukum, ekonomi, agama, dan pandangan terhadap individu dan masyarakat, serta ciri khas masing-masing dari ideologi tersebut. Oke? Kita bisa masuk ke dalam ideologi fasisme. Nah, menurut Profesor Dr. William Eberstein, fasisme ini adalah
pengorganisasian pemerintah dan masyarakat secara totaliter dan ketidaktatoran atau partai yang bercorak nasionalis, rasialis, militeristik, dan imperialis. Nah, unsur-unsur ajaran Farisme ini ada yang pertama itu tidak mempercayai pikiran, yang kedua menyanggah persamaan dasar manusia, yang ketiga etika tingkah laku didasarkan atas kebohongan dan kekerasan, yang keempat ada pemerintahan dilakukan oleh golongan elit, yang kelima ada totalitarisme, dan yang keenam ada rasialisme dan imperialisme, dan yang ketujuh ada oposisi terhadap hukum dan ketertiban Indonesia sendiri. Nah, masuk yang kedua, itu ada ideologi komunis. Nah, ideologi komunis ini adalah bagaimana sistem politik, sosial, ekonomi, dan juga budaya yang didasarkan kepada ajaran Marxisme-Leninisme. Yang didoktrin utamanya berasal dari Manifesto Komunis karya Karl Marx dan F. Engels dengan ajaran Lenin sebagai penerapan praksisnya. Nah, Marxisme-Leninisme ini menjadi dasar teoritis bagi tujuan negara dan partai komunis di dunia. Ajaran Stalin, Mao Tse-tung, dan Tito juga merupakan implementasi Marxisme-Leninisme yang berpengaruh sangat besar di Indonesia. Lalu, yang ketiga ada ideologi liberal. Nah, liberalisme ini menekankan bagaimana kebebasan individu dan hak-hak alamiah yang dilindungi oleh konstitusi. Nah, menurut John Locke, pemerintah harus demokratis dan berlandaskan dengan hukum, di mana ideologi ini sangat mengutamakan kebebasan individu, persamaan, dan menolak dogmatisme. Nah, berbeda dengan Pancasila yang menekankan kebersamaan, liberalisme ini fokus pada kepentingan individu dan persaingan bebas dalam ekonomi politiknya. Yang keempat, ada ideologi Islam. Nah, ideologi Islam ini adalah salah satu sistem politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan yang berdasarkan kepada hasil pemikiran manusia sendiri. Nah, maka dapat dikatakan bahwa Islam itu bukan ideologi karena agama Islam bersahadat, tapi dapat dikatakan bahwa wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dapat dikatakan bahwa di dalam Islam. Nah, yang kelima, ada ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila ini sendiri sebagai dasar negara dan ideologi negara yang mencerminkan gagasan dasar tentang kehidupan negara dan masyarakat yang diinginkan. Nah, masyarakat yang dicita-citakan oleh Pancasila adalah masyarakat yang beriman kepada Tuhan dan menjunjung tinggi keragaman dan demokrasi melalui musyawarah. Nah, kita masuk ke judul yaitu pentingnya ideologi. Nah, kita masuk ke judul yaitu pentingnya ideologi Pancasila di tengah ideologi-ideologi lainnya. Nah, dalam menghadapi tantangan hubungan antara manusia, masyarakat, dan alam, muncul nilai-nilai yang berkembang menjadi norma dan cita-cita hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek. Nah, Pancasila sendiri ini sebagai pandangan hidup yang sistematis dapat menciptakan ideologi bangsa yang sangat kuat dalam menghadapi rongrongan ideologi lainnya. Dalam upaya mempertahankan Pancasila sebagai ideologi, kita dapat mencakup 4 isi, yaitu yang pertama menumbuhkan kesadaran untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila, yang kedua melaksanakan Pancasila secara konsisten, yang ketiga menjadi Pancasila sebagai sumber hukum dalam perbuatan peraturan, dan yang keempat adalah menempatkan Pancasila sebagai moral dan kepribadian bangsa. Baik, sekian hasil presentasi saya mengenai bab 4. Jika ada kekurangan kata dan kesilapan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.